Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat industri. Selamat datang di channel YouTube BSPJI Banjarbaru. Ada perubahan nama di channel kami ya untuk saat ini, di mana sebelumnya channel kami Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru dan sekarang menjadi BSPJI atau Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Desi Mustika Amalia bisa menemani sahabat industri dalam acara talk show BSPJI Banjarbaru Bersahabat. Acara ini dipersembahkan agar kita semakin dekat dan semakin bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi, dan berintegritas. Sahabat industri, masih ingat nggak dengan topik sebelumnya yang berjudul pendampingan teknologi industri? Nah, untuk kali ini kita akan membahas lanjutan dari topik tersebut, yaitu tentang peran BSPJI Banjarbaru dalam pendampingan dan pengembangan IKM, serta nanti akan diberikan tips bagi IKM agar dapat berkolaborasi bersama BSPJI Banjarbaru. Sebelumnya, mari kita simak profil singkat narasumber kita kali ini. Saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa yang sudah bergabung bersama BSPJI Banjarbaru sejak tahun 2015. Benar ya Mbak ya? Benar Mbak. Assalamualaikum Mbak Nadra Khairia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti kita tahu, berbagai pengalaman sudah dimiliki oleh Mbak Nadra Khairia ini sejak awal bergabung bersama BSPJI Banjarbaru hingga sekarang. Mulai sebagai analis laboratorium mikrobiologi, kemudian menjadi peneliti, dan sekarang melaksanakan pendampingan teknologi industri kepada IKM. Berbicara tentang peran BSPJI Banjarbaru nih Mbak, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mungkin perlu dijelaskan lebih dulu kepada sahabat industri, apa peran BSPJI Banjarbaru, terutama untuk seksi teknologi industri kepada industri. Dan kemudian pada tahun ini bentuknya seperti apa Mbak? Sebenarnya BSPJI sendiri itu memiliki 3 peran yang terkait dengan IKM Mbak. Nah, yang pertama itu optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Kemudian yang kedua, pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi, optimasi pemanfaatan teknologi industri hijau, dan jasa industri. Yang ketiga, itu pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri. Jadi pada tahun 2022 ini ada 2 kegiatan peran balai dalam peningkatan teknologi industri, khususnya untuk industri kecil menengah atau IKM. Nah, IKM yang kita bina di sini merupakan IKM yang sudah dipilih oleh BSPJI sendiri. Salah satu IKM yang dibina adalah IKM ByHav. Nah, kebetulan saya diamanahkan sebagai koordinator dalam kegiatan ini. IKM ByHav sendiri ini adalah salah satu IKM yang terdapat di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Pelaihari, Mbak. Nah, IKM ini bergerak di 2 bidang. Yang pertama itu VCO dan yang kedua itu jamu instan. Untuk IKM ByHav sendiri, kita berperan dalam optimalisasi proses produksinya dan yang kedua untuk pengembangan produk. Berarti Mbak, intinya BSPJI bekerja sama dengan IKM dalam hal mengoptimalkan kegiatan produksi IKM, kemudian pengembangan produknya juga ya Mbak ya? Iya Mbak. Selain itu juga mendampingi serta memberikan konsultasi bagi IKM, terutama di bidang standarisasi bahan maupun produknya. Iya betul. Serta di bidang teknologi dalam mendukung pengembangan IKM supaya berdaya saing ya Mbak ya? Ya betul sekali Mbak. Dan pada tahun ini yang kerjasama adalah dengan IKM ByHav. Iya betul, IKM ByHav. Kemudian Mbak, berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan ke IKM ByHav kemarin, bagaimana antusias IKM-nya Mbak? Sejauh ini dari pendampingan yang kita lakukan, mereka sangat antusias sekali Mbak. Hal ini dibuktikan dengan mereka mengaplikasikan optimalisasi teknologi yang kita berikan. Sampai saat ini kita sudah memberikan 3 alat untuk meningkatkan produksi mereka. Itu yang pertama itu alat berupa spinner, yang kedua itu pompa vakum, dan yang terakhir ini juga spinner.
Sejauh ini produksi mereka makin meningkat. Selain itu, kita juga mendapat sambutan yang baik dari Dinas Perindustrian setempat. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian, sehingga nanti kita lebih mudah dalam membantu IKM-IKM yang ada di sana. Wah, kayaknya seru ya Mbak ya, kegiatan pendampingannya. Jadi mendapatkan peralatan juga untuk peningkatan produksi IKM-nya. Ya, betul sekali Mbak. Kemudian Mbak, mungkin bisa diceritakan sekilas aja bagaimana dan sudah berapa lama BSPJI Banjarbaru mendampingi IKM ByHub? Pendampingan untuk IKM ByHub sendiri sudah berjalan 2 tahun Mbak. Nah, dan ini adalah tahun kedua. Pada tahun lalu, tahun 2021, kita fokus pendampingan ke optimalisasi proses produksinya. Dan tahun ini kita fokus ke pengembangan produk. Pada awalnya tahun 2020 kita sudah survei ke beberapa IKM yang terdapat di Kalimantan Selatan, salah satunya IKM ByHub. Nah, dari sini kita memutuskan IKM yang kita bina adalah IKM ByHub. Kita mencoba mengidentifikasi masalah yang ada di IKM ByHub sendiri, kemudian kita bantu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Dan IKM ini juga kebetulan bukan milik perorangan Mbak, tapi milik BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Di sana mereka memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Nah, harapan kita nantinya dengan ibu-ibu rumah tangga yang sudah diberdayakan, perekonomian masyarakat di sana juga meningkat. Menarik sekali ya Mbak ya. Bagaimana sahabat industri? Apakah tertarik bekerja sama dengan BSPJI Banjarbaru? Tertarik dong ya. Untuk saat ini Mbak, produk apa saja yang telah dihasilkan oleh IKM ByHub? Kemudian bagaimana hasil inovasi pendampingan teknologi industrinya di IKM ByHub? Produk utama mereka ada 2. Yang pertama itu adalah VCO dan yang kedua adalah aneka jamu instan. Pada awalnya mereka memproduksi VCO sangat tradisional, hanya mengandalkan tenaga manusia. Nah, di sini kita bantu dengan pengadaan alat berupa spinner untuk pemerasan santan dan pompa vakum untuk proses penyaringan VCO-nya. Yang pada awalnya mereka butuh waktu 1 hari untuk proses penyaringan, sekarang bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan jam. Nah, untuk tahun ini kita juga kembali memberikan alat berupa spinner untuk pemerasan jahe dan rimpang-rimpangan lainnya. Awalnya ibu-ibu di sana tuh mengeluh tangan mereka tuh kepanasan karena harus memeras langsung jahe. Jadi kita coba juga bantu alat pemeras jahe. Nah, selain itu di sana ternyata mereka membuang saja air kelapa begitu saja, itu sangat sayang sekali Mbak. Air kelapa yang nutrisinya bagus ternyata dibuang begitu saja. Jadi kita coba juga memberikan bantuan berupa pelatihan pembuatan nata de coco. Pembuatan nata de coco sendiri ini sangat sederhana dan minim biaya. Bahannya dibutuhkan cuma air kelapa dan beberapa tambahan bahan lain yang tidak mahal. Wah, alhamdulillah ya Mbak ya, IKM ByHub selain mendapat pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembuatan nata de coco, mereka juga mendapatkan 3 peralatan dari BSPJI Banjarbaru. 1 pompa vakum dan 2 spinner ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, ini pertanyaan yang paling utama Mbak, yaitu adakah tips-tips bagi sahabat industri yang agar bisa lulus dan bekerja sama menjadi IKM binaan BSPJI? Ada Mbak, dan tipsnya ini sebenarnya gampang saja Mbak. Yang pertama itu memiliki izin usaha dan usahanya itu benar-benar ada. Jadi ada nama perusahaannya. Nah, minimal itu cukup punya NPWP sudah bisa. Nah, yang kedua, produksinya itu sudah berjalan, sedang berjalan dan akan berjalan. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya dia produksinya sudah berjalan tapi mereka stop, itu kita nggak bisa. Nah, yang ketiga, laporan keuangannya harus jelas, Mbak. Nah, yang terakhir itu yang paling penting adalah memiliki permasalahan. Kalau industrinya sudah tidak memiliki permasalahan, kita nggak perlu bantu. Nah, jadi permasalahannya bisa dari segi produksinya, dari segi produknya, dari segi kemasannya, atau dari segi manajemennya, ataupun dari standarisasi produknya. Di sini akan kita bantu sehingga produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan standar nasional minimal, kalau bisa internasional. Bagaimana sahabat industri? Diingat ya, itu adalah tips-tipsnya agar bisa bekerja sama dengan BSPJI Banjarbaru. Terakhir nih Mbak, apa harapan BSPJI Banjarbaru terhadap IKM binaan yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan BSPJI Banjarbaru?
Untuk IKM BHAF sendiri, kami berharap nantinya IKM ini bisa mengembangkan produk mereka yang pada awalnya cuma 2 produk, VCO dan jamu instan, sekarang bisa bertambah lagi menjadi nata de coco ataupun produk olahan nata de coco lainnya, seperti sirup nata de coco, jeli nata de coco, dan lain-lain. Kalau secara umum, harapan kami bisa juga tumbuh IKM-IKM lain yang serupa dengan IKM BHAF ini. IKM BHAF ini bisa menjadi IKM percontohan. Jadi kita bisa benar-benar mengaplikasikan slogan cinta produk lokal. Jadi itu benar-benar terwujud. Jadi nggak cuma hanya sekedar slogan. Ketika kita butuh sesuatu, itu di lokal sudah tersedia. Misalnya masyarakat butuh aneka bumbu instan, sudah ada IKM-nya yang memproduksi. Masyarakat butuh makanan sehat, sudah ada juga IKM-nya yang produksi. Tujuannya seperti itu, Mbak. Bagi sahabat industri IKM yang ingin tahu informasi lebih lanjut terkait kegiatan pendampingan teknologi industri di BSPJI Banjarbaru, bisa menghubungi bagian pelayanan jasa teknis dengan nomor WhatsApp dan email seperti yang tertera di bawah ini ya. Baik Mbak Nadra dan sahabat industri semuanya, luar biasa diskusi kita hari ini ya Mbak ya. Iya. Terima kasih atas semua yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat industri semuanya. Tidak lupa kami ingatkan kembali untuk segera klik like dan komen, dan share serta subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel YouTube ini ya. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial kami, dan untuk mendapatkan layanan informasi lainnya, silakan kunjungi laman website kami di bspji-banjarbaru-kemenperin.go.id. Akhir kata, saya Desi Mustika Amalia dan narasumber kita Mbak Nadra Khairiah pamit undur diri. Ada dompet isinya uang ceban, lumayan bisa untuk belanja. Jika kerjaan sudah jadi beban, maka solusinya adalah kerjasama. Jalan-jalan ke Balai Hari, makan pisang di Bati-Bati. Demikian acara ini, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara talkshow BSPJI Banjarbaru selanjutnya. BSPJI Banjarbaru bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.